Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu tinggalkan yang tidak manfaat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Summassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus melimpahkan kekuatan kepada kita zahir dan batin sehingga bisa memanfaatkan karunia Allah dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Tema obrolan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah tinggalkan yang tidak manfaat. Di ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita di opening tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman, seorang mukmin. Lah orang mukmin itu yang bagaimana? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang serius dalam salatnya. Kemudian yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kemudian dari hal-hal yang tidak manfaat, enggak ada gunanya, ciri khas seorang mukmin yang baik itu terhadap itu yang enggak manfaat, enggak ada gunanya itu ditinggalkan. Atau dalam hadis Rasulullah sebagai penguat dari ayat ini adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya dari sisi keduniaannya, terlebih dari sisi akhiratnya. Jadi pemahaman terbaliknya, semakin tinggi nilai kemanfaatan seseorang, maka makin tinggi nilai kebaikannya. Dalam hadis yang begitu populer, khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang paling manfaat untuk orang lain. Semakin tinggi tingkat kemanfaatannya, maka kebaikannya semakin tinggi pula. Derajatnya juga semakin tinggi pula. Orang-orang yang berjuang mati-matian, yang memproklamirkan negara kita ini, Soekarno, Hatta. Karena kemanfaatannya ini menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan mungkin sampai keluar, maka sebagai bentuk penghormatan dari nilai manfaat yang telah ditorehkan oleh Pak Karno dan Pak Hatta, sampai sekarang orang yakin di dompetnya, di tasnya itu pada nyimpen gambarnya Pak Karno. Lah iya. Semua orang kalau dikasih itu pasti demen. Apa ada ibu-ibu yang kalau dikasih enggak suka saya ini? Ada. Nah, kalau enggak ada kumpulin, taruh sini. Ntar biar saya bawa. Kalau ada yang saya enggak suka sama Pak Karno, enggak suka sama Pak Hatta umpama. Kayaknya enggak ada ya. Lewong pala puyeng tuh pala puyeng. Kalau disamperin sama Pak Karno, Pak Hatta, apalagi gambarnya banyak gitu ya, langsung plek, itu langsung ces, adem. Kenapa itu? Karena Pak Karno manfaatnya untuk warga Indonesia ini begitu besar, jasanya luar biasa sampai sekarang yo dikenang namanya. Lah kira-kira kalau kita nanti nggak ada, orang-orang lihat gambar kita itu kira-kira reaksinya apa? Lihat orang-orang yang manfaatnya besar itu ketika dia meninggal gambarnya bisa jadi duit. Yang orang foto-foto pahlawan pada dicetak ya, dilukis kan jadi duit ya. Lah kira-kira nanti kalau kita ini nggak ada, paling banter nongol di buku Yasin. Mengenang 40 hari almarhumah. Ya kalau dibaca alhamdulillah. Khawatirnya begitu 40 hari sepeninggal kita, gambar kita dicetak di buku Yasin, dibagiin ke jamaah, ada yang terima langsung karena merasa dulu punya utang belum dibayar kan. Astagfirullah. Utang sama saya belum bayar, keburu meninggal, malah duitnya buat bikin mau nyetak fotonya dia. Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Jadi semakin tinggi kemanfaatan kita, semakin banyak yang mendoakan. Lah bagaimana caranya kita ini untuk menjadi pribadi yang manfaat? Wong kita ini duit yo enggak punya banyak, ya, ilmu punya banyak, status sosial ya begini-begini aja. Lo cara kemanfaatan untuk orang itu lo ya bagaimana? Minimal kita ini menjadi pribadi yang manfaat untuk diri sendiri. Minimal itu semiskin-miskinnya kita itu orang yang hanya manfaat untuk dirinya sendiri. Karena belum bisa memberi manfaat kepada orang lain. Atau seminimalnya kalau kita nggak bisa manfaat orang lain, jangan ngerugiin orang lain. Kalau belum bisa ngasih, yo jangan ngerepotin orang. Ini senengnya kita itu lebih seneng ngerepotin daripada ngasih kok ya. Kita ini loh, mental kita ini masih jadi mental peminta daripada pemberi. Wong nyatanya kalau ada teman saudara pulang dari mana langsung oleh-olehnya mana. Jadi lebih senang jadi mental peminta daripada pemberi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan tinggalkan yang tidak manfaat. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen 2 kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana agar waktu dalam hari-hari kita bernilai manfaat? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya Ibu Lantiah dari Bekasi. Bagaimana cara kita menjadi manusia bermanfaat dengan keterbatasan kita? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz tadi. Pertama dari Ibu Fitri, bagaimana agar waktu dalam hari-hari kita bisa bernilai bermanfaat. Kemudian pertanyaan kedua, gimana caranya kita jadi manusia bermanfaat di tengah keterbatasan yang ada. Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kita menjalani kehidupan, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kan sama semua ya. Sama kan ya, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam sebulan. Tapi nanti di akhirat ada yang hasilnya itu begitu luar biasa, ada yang malah ke neraka. Itu hanya tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah itu tadi. Lalu bagaimana caranya agar waktu-waktu yang diberikan oleh Allah ini benar-benar ada nilai manfaatnya. Terkadang kita menganggap yang manfaat itu hanya ketika kita kerja, hanya ini. Tidak. Dulu zaman saya kecil itu ada lagu Nasidariyah ya. Ini ibadah, itu ibadah. Anak. Udah, ntar ada yang nyawer malah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah bagi orang yang beriman semua menjadi Jadi ibu di rumah melaksanakan tugas-tugas harian. Selesai itu kemudian badan capek, tidur. Jangan dikira tidur itu tidak manfaat. Tidur itu ya manfaat. Tidur itu salah satu cara paling efektif untuk menghindari dosa. Nah, orang kalau melek kemungkinan berbuat dosa itu besar loh Bu. Umpama ibu duduk berdua dengan suami di teras kayak begini umpama. Lah kemudian ada orang lewat, itu siapa mah? Tuh anaknya si itu tuh. Mulai itu. Oh, yang kanon kemarin katanya isunya itu iya. Iya kan? Nah, udah, makanya daripada melek kok nabung dosa lebih baik. Lah semua jangankan tidur, orang yang kelihatannya ibadah aja kalau berlebihan nggak bagus kok, apalagi tidur. Ya tidur yang terbaik bagaimana? Ya kita tanya-tanya porsi tidur terbaik berapa jam kan? Lah iya, lah kalau bisa konsultasi ke dokter ya dokter, kalau nggak bisa ke dokter ya tawasul sama Syekhuna Google. Syekhuna Google. Nah, iya, itu yang ditanya apa aja bisa jawab yaitu Syekhuna Google. Lah, jadi kita tinggal mengatur mindset kita agar keseharian kita ini tetap ada manfaatnya. Lah, sesuatu yang kita lakukan apapun kalau berlebihan nilai kemanfaatannya akan berubah menjadi madharat. Makan ada manfaatnya, biar ibadahnya semangat, biar kerjanya semangat. Tapi kalau berlebihan madharat. Iya minum, iya kalau segini pas. Coba seteko minum sendiri. Tidur manfaat, biar seger
lelahnya hilang, capeknya hilang, nanti bangun tidur bisa fresh kembali. Tapi kalau berlebihan 24 jam, nah iya, makanya sesuaikan porsinya. Dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita jalani, insya Allah semua nggak ada yang sia-sia, ada manfaatnya. Asal catatannya jangan berlebihan. Kita sosialisasi, kumpul dengan tetangga, entah arisan, entah PKK, bagus. Tapi kalau berlebihan jadi penyakit. Berawal dari PKK kumpul-kumpul ya timbul fitnah, timbul ghibah, timbul gosip baru. Berawal dari kumpul, sosialisasi bagus. Bahkan orang kalau menyendiri di rumah itu bukan orang baik. Orang baik itu orang yang mau bermanfaat keluar rumah, tapi tadi sesuaikan porsinya. Itu artinya kita memanage waktu kita menjadi yang manfaat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab begini, al-iktisad fil ibadah, sederhana dalam ibadah. Artinya dalam ibadah saja kita nggak boleh berlebihan loh, apalagi yang bukan dalam tanda kutip ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa juga. Caranya menjadi manusia bermanfaat di tengah keterbatasan. Allah menciptakan kita ini kan punya kekurangan dan kelebihan pasti. Enggak ada orang semuanya lebih, itu enggak ada. Enggak ada. Maka ada satu makalah yang makalah ini disandarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang begini, man kana lahu mal fal yatasaddaq bimali. Kalau memang dia dikaruniai oleh Allah duit, maka bermanfaatlah dengan duitnya. Kayak sahabat Utsman, sahabat Abdurrahman bin Auf itu bermanfaat dengan duitnya. Wa man kana lahu ilmun, yang dia punya ilmu, fal yatasaddaq bi ilmih, maka kalau yang dikaruniai ilmu maka dia bermanfaat ya dengan ilmunya. Kayak sahabat-sahabat yang lain itu keilmuannya luar biasa. Abu Bakar itu bijak, tenang dalam menghadapi masalah. Umar itu cerdas walaupun kadang agak keras. Ali terkenal orang yang cerdas dalam pemikiran. Lah kemudian duit kita nggak punya, ilmu yo pas-pasan begini. Maka waman kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati, yang punya tenaga maka sedekahlah, manfaatlah dengan tenaganya. Misalnya di masyarakat kita ada kegiatan, yang kaya nyumbang duitnya, yang pinter nyumbang ilmunya. Tapi kalau nggak ada yang nyumbang tenaga, nggak jalan juga. Bener kan? Umpama ibu ngadain acara rencana besar, nanti perayaan Isra Mi'raj besar-besaran, ngundang penceramah yang lagi viral, biayanya besar. Yang nanggung ada, yang rapat udah bagian ini udah, tapi nggak ada yang action di jalan. Nggak ada action itu maksudnya nggak ada yang mau nyiapin panggungnya, nyiapin ininya, alias tenaganya nggak jalan. Maka semua kita ini punya peran, hanya perannya kalau ibarat permainan sepak bola, kalau ibu sih nggak hobi sih ya. Nah, kalau saya kan hobi nonton ya. Bola itu pemain 11, itu dia kan ada porsinya masing-masing. Yang penjaga gawang ya tetap kiper di belakang, penjaga gawang nggak nafsu dia lari ke depan pengen ngegolin juga, kecuali kepepet. Lah iya, wes dia istiqomah di belakang. Memang saya sadar diri posisi saya penjaga gawang. Kita di masyarakat ya begitu, memang posisi saya ini sebagai orang ilmu, nggak punya duit, nggak punya. Ya wes kalau ada kegiatan yang butuh tenaga, siap saya. Ya gitu, sadar posisi. Insya Allah dilanjut berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ke obrolan terkait tinggalkan yang tidak manfaat. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan topik ngopi kita, yaitu tinggalkan yang tidak manfaat. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kan tidak banyak. Kesehatan yang diberikan oleh Allah durasinya juga enggak panjang. Nah, dua nikmat ini sering dilupakan oleh orang. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang paling banyak dilupakan orang adalah kesehatan dan kesempatan. Maka mumpung kesehatan, alhamdulillah, pada sehat ya, alhamdulillah. Kesempatan, insya Allah semua waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita manfaatkan untuk nabung nanti persiapan kehidupan berikutnya. Caranya ya tadi, walaupun kelihatan makan, minum, tidur di rumah, bagi orang yang beriman adalah ibadah. Itu artinya kemanfaatan. Kemudian di segmen sebelumnya tadi saya sampaikan, orang itu bisa bermanfaat sesuai dengan kadar kemampuan yang dia punya. Kita ini diberikan kemampuan oleh Allah beda-beda. Ada yang pinter di satu sisi tapi dia nggak pinter di sisi lain. Artinya saling melengkapi. Lita'a rofu, untuk saling mengenal dan melengkapi. Yang kita dikaruniai harta, ya wis, alhamdulillah dikaruniai harta, ya saya berjuang dengan harta saya. Jangan yang punya harta malah pengennya ngajar ngaji. Sementara ilmu nggak punya, mentang-mentang dia punya duit, sini saya aja yang ngajar. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Lah iya, cukup dia biayain fasilitasi Bu Ustadz, Pak Ustadz. Alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah kemudahan nyari rezeki. Anak-anak di sini kok kayaknya belum pada ngaji, ini saya fasilitasi. Saya tempat ada, nanti perlengkapan insya Allah saya fida. Pahalanya sama. Lah sementara kalau orang salah posisi bahaya, yang kaya pengennya ngajar ngaji, yang guru ngaji pengennya nyumbang duit. Lah ya boleh-boleh aja kalau memang guru ngajinya kaya. Artinya gini loh, kita ini pinter-pinter diri, saya ini siapa, potensi saya apa, dan saya ini pasnya berada di mana. Nah, kalau memang kita nggak bisa, ya nggak usah nafsu pengen berada di posisi yang orang itu bisa. Wong kita nggak bisa. Kalau memang kitanya hanya nyumbang duit, nggak usah kok pengen ngimamin khutbah Jumat. Lah ya kalau memang mampu ya nggak masalah. Yang repot itu kalau bahasanya almarhum al-maghfurlah Kiai Zainuddin MZ kan begini. Kalau memang kambing ya udah mbek aja, nggak usah maksa untuk ngeong. Kalau kucing ya udah ngeong aja, nggak usah maksa untuk mbek. Artinya kan sadar diri ya. Lah kalau kambing berusaha ngeong, yang kucing berusaha mbek, orang bingung. Ini yang kucing yang mana, yang kambing yang mana. Lah makanya kita berada di masyarakat ini, kita posisikan diri, kalau itu sudah kita istiqomahkan, insya Allah kita akan dikenal di posisi kita. Orang yang punya harta, ya istiqomah berderma dengan hartanya, suatu saat kok dia nggak ada, orang-orang akan mengenang. Dulu seandainya almarhum Pak Haji itu masih ada kegiatan begini, nggak perlu kita repot-repot ngecrek, udah ditanggung sama beliau. Sebekahnya, dikenang orang. Orang yang istiqomah ngajar ngaji, suatu saat dia nggak ada, orang-orang akan, ya Allah, seandainya ibu itu masih ada, anak-anak kita nggak terlantar, nggak bisa ngaji, dikenang orang, walaupun dia nggak pernah nyumbang duit, karena duit nggak begitu punya, nyumbang ilmu. Yang nyumbang tenaga ya begitu. Ketika suatu saat dia nggak ada, ini jalanan kalau almarhum Pak itu masih ada mah bersih terus, dia yang rajin bersihin. Ini masjid teras-terasnya bersih, dia yang rajin bersihin. Ya karena dia istiqomah memanfaatkan, memposisikan dia yang ilmu nggak punya, duit nggak punya, tapi tenaga punya. Lah terus kita ini di posisi yang mana? Kita ini loh berduit, berilmu atau bertenaga? Lah kok tenaga semuanya nyumbang duit sopo?
Ya wis, kita sadar diri lah pokoknya. Fa amma bi ni'mati rabbika, nikmat Allah yang diberikan pada kita ini tampakkan. Kalau yang memang punya duit ya nyumbang duit, punya ilmu nyumbang ilmu, punya tenaga nyumbang tenaga. Insya Allah semakin kita berusaha untuk manfaat, semakin tinggi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ngopi pada pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.